Profesional atau mewakili parpol, berbatik atau berkemeja putih, berpengalaman atau masih baru di pemerintahan. Ragam pertanyaan muncul tiap seleksi menteri mulai dilakukan presiden terpilih. Dan gaya seleksi menteri tiap era kepemimpinan presiden memang berbeda. Namun selalu ada cerita menarik di belakangnya. Dan malam ini kita akan berbincang dengan juru bicara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Malarangeng, dan juga Menteri Perindustrian Kabinet Kerja tahun 2014-2016, Saleh Hussein, dan juga pakar political branding, Silih Agung Kuasesa. Selamat malam, Bapak-Bapak. Diskusinya sudah dimulai duluan tadi sebelum saya. Ini menarik. Lagi hangat. Ini menarik karena kita butuh cerita di balik layar. Karena kan 1-2 hari ini, bahkan sampai hari ini ya, kita melihat bagaimana proses seleksi menteri untuk pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Sudah banyak yang diulik begitu. Tapi kan kita melihat tiap gaya ini seleksinya kan beda-beda tiap pemerintahan, tiap presiden gitu ya. Nanti kita akan tanyakan langsung. Kalau Bang Andi ini dulu berada di lingkar kekuasaannya, sekarang juga masih ya, Demokrat juga masih. Kalau Bang Saleh nanti kita tanya kalau dipanggil untuk audisi atau seleksi menteri itu persiapannya seperti apa sih gitu. Nah nanti kalau Mas Silih nanti menjelaskan pakai kemeja atau batik, kemeja putih itu bedanya apa. Nanti, tapi kita lihat dulu komentar dari warga, ada banyak pertanyaan warga mengenai audisi calon menteri. Berikut ini. Saya pengen tahu dong gimana sih cara pemilihan menteri itu berdasarkan apa gitu. Mungkin banyak dari kita atau masyarakat itu kurang tahu terkait itu. Ya mungkin ingin saya sebagai warga, sebagai generasi muda ingin mempertanyakan akan pemilihan menteri dari kabinet yang era sekarang itu prosedurnya itu dilihatnya itu seperti apa pemilihan menterinya itu, gitu aja. Mungkin hal tersebut yang perlu kita tanyakan. Jadi masyarakat nanya kalau misalnya seleksi menteri itu seperti apa sih? Saya ke Bang Andi dulu deh Bang. Kalau dulu eranya Pak SBY itu kan gayanya pasti beda begitu. Nah waktu di awal-awal di periode pertama sama periode kedua itu seperti apa dulu ceritanya Bang? Oke, jadi zaman Pak SBY memang agak berbeda dengan yang sekarang. Karena waktu zaman Pak SBY dilantik dulu sebagai presiden. Baru setelah beberapa hari ada pengumuman kabinet. Nah. Dan pengumuman kabinet, lalu kemudian ya beberapa hari lah. Nah di dalam proses antara pelantikan presiden dengan pengumuman kabinet ada semacam fit and proper test juga yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Tapi kalau dulu kan bawa itu berat bawaannya tuh kalau calon menteri yang dipanggil tuh. Kalau ini lebih ringan. Kalau mungkin karena kalau sekarang, pertama jadi sekarang dilakukan sebelum pelantikan presiden. Sehingga ada waktu, jadi tadi misalnya menteri-menteri yang kemarin sudah di fit and proper test, kemudian bisa dikasih kursus singkat dulu tentang beberapa hal yang menjadi concern presiden terpilih Pak Prabowo. Sehingga memang karena waktunya cukup besar, cukup panjang waktu ini. Sehingga, nah kalau zaman Pak SBY dulu memang tidak ada langsung ke situ. Karena kan sudah dilantik presiden dan presiden baru kemudian pelantikan kabinet. Nah, bedanya mungkin adalah mungkin masing-masing ada biasanya presiden terpilih punya proses seleksi yang itu sebenarnya di belakang layar sebelum fit and proper test. Misalnya partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi ya zaman Pak SBY kemudian ada diundang ketua-ketua umumnya masing-masing disampaikan ini posisi-posisi yang diminta untuk diberikan kepada masing-masing partai koalisi untuk yang partai ya. Lalu kemudian Pak SBY minta orang-orang yang dicalonkan untuk jabatan-jabatan tersebut. Nah kedua ada juga yang dari non-partai. Non-partai ini macam-macam, misalnya dari ormas-ormas tertentu yang besar. Kemudian juga ada perwakilan dari geografis. Orang Aceh, orang Papua mesti ada. Orang Bali mesti ada. Lah kira-kira begitulah. Lalu kemudian juga representasi minoritas mesti ada. Zaman Pak SBY semua dipikir semacam itu. Perempuan juga perwakilan dari perempuan. Jadi setelah partai-partai memberikan masukan dari nama-nama, kemudian ini sebelum fit and proper test semuanya. Kemudian kadang-kadang begini, usulan dari partai dikembalikan oleh Presiden Pak SBY waktu itu karena tidak pas dengan
jabatan yang diberikan. Karena Jadi masing-masing hak kan diminta. prerogatif presiden juga untuk menentukan kabinet Oh, iya. bisa berjalan meskipun ketum partai ngajukan A, B. Sudah ngasih A atau B tapi dikembalikan. Coba cari yang lain yang lebih yang punya kapasitas yang sama. Karena ingin juga walaupun dari partai tapi juga tetap profesional. Ada lagi beberapa partai waktu itu masih zaman Pak SBY, ketua umum partai tidak kasih cuma 1 nama, tapi bisa sampai 6 nama. Karena mungkin ketua partai merasa nggak enak yang mana daripada ribut di dalam internal Tapi partai. kan kursi udah duluan sebelum nama disetor. 6 kursi disajukan kepada Presiden SBY Oke, waktu itu. meskipun nanti yang diambil cuma 2 atau 3 Walaupun nama. cuma satu untuk 1 jabatan, 6 orang dikirim untuk 1 jabatan. Maksudnya biar Pak SBY yang pilih deh, supaya ketum partai merasa bebas dari internal persaingan internal itu. Nah, jadi tidak kalau cuma 1 saja yang lain kenapa bukan saya Bukan diajukan? saya yang dibajukan namanya. Tapi kemudian kalau waktu saya masih ingat salah satu partai mengirimkan 6 nama untuk 1 posisi. Justru Pak SBY agak merasa wah ini mengirim persoalan sama Pak SBY. Nanti dibilang ini kan Pak SBY bukan saya loh yang dikembalikan justru kepada pimpinan partainya. Jangan kasih 6 dong. Yang mana yang ajukan kalau memenuhi syarat kita diterima. Kalau tidak memenuhi syarat kembalikan lagi kepada ketum partai. Baru kemudian ketika sudah cocok baru oke. Nah itu semua berada di belakang layar sampai kemudian fit and proper test yang terbuka. Kemudian ada tes kesehatan yang dilakukan zaman Pak SBY. Tes kesehatan. Pada tes kesehatan bisa saja seseorang dianggap tidak memenuhi kriteria kesehatan. Tapi ada saat itu yang kemudian tidak melanjutkan karena sudah di fit and proper test, tapi kemudian dianggap secara kesehatan tidak memenuhi syarat, sehingga kemudian digantikan sama yang lain. Dan bahkan kalau dalam waktu itu, karena malam sebelum pun 1 hari sebelum pun masih ada yang bisa berubah. Karena tiba-tiba saya masih ingat kan 2009 setelah dilihat daftarnya belum ada orang Kalimantan. Baik. Belum ada orang Kalimantan. Detail itu waktu itu tim seleksinya. Karena Pak SBY ingin ada representasi itu. Sehingga kemudian kita staf presiden kemudian berusaha mencari siapa nih orang Kalimantan yang bisa untuk posisi yang ada slotnya, yaitu waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup. Cari orang ahli lingkungan hidup dari universitas di Kalimantan yang memenuhi syarat untuk jadi Menteri Lingkungan Hidup. Kebetulan dapat. Oke, baik. Bukan Pak, profesional. Waktu itu pembantu rektor 1 di salah satu universitas Mula Warman kalau tidak salah, itulah Pak Gusti Hatta. Bukan representasi itu. Bukan representasi PKS. Kita sendiri yang cari sendiri lalu kemudian staf-staf lalu sajukan presiden minta CV-nya, yang bersangkutan malah baru kalah pemilihan rektor. Kalah waktu pemilihan rektor. Kemudian setelah kita telepon datang ke Jakarta, dia pikir dia mau dikasih jadi dirjen. Tiba-tiba jadi menteri. Kalau itu tadi yang mengaudisi begitu. Nah, kalau yang diaudisi, Bang Saleh Hussein nih di era pertama pemerintahan Pak Jokowi pernah diaudisi juga. Iya, periode 2 kan. Kalau dia lain lagi. Kalau ini beda presiden lagi, Pak Jokowi gitu. Ya, Kalau Bang Saleh gimana ceritanya? Kan kalau ini beberapa ditanya jam berapa waktu ditelepon untuk kemudian datang ke kediaman. Ada yang selisih hanya 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang bahkan baru ditelepon langsung rapat. Kalau Bang Saleh ceritanya gimana? Bang Saleh kontak saya waktu itu soalnya. Saya lagi disuruh nih menghadap, benar ya Bang ya? Iya, betul. Ceritanya gimana waktu itu Bang? Jadi memang setiap pemimpin, presiden itu tentu mempunyai gaya masing-masing. Ya kalau PSBY kan tentara yang begitu masuk ke Pak Jokowi ya itu dilakukannya setelah beliau dilantik. Nah ini mungkin kalau Pak Prabowo punya waktu yang panjang sehingga sebelum. Nah tapi ya itu memang saya juga yakin bahwa pasti presiden punya source yang banyak. Sebelum kita dipanggil di fit and proper pasti mendapatkan source dari macam-macam profiling tentang si calon-calon, terutama dari partai-partai yang ikut membantu waktu itu berkoalisi.
kan udah pasti profiling. Bang Saleh waktu itu Partai Hanura ya? Ya, ya, tentu di profiling kira-kira kan kelihatan di partai itu yang figur-figur menonjol yang mana itu kan kelihatan betul. Mungkin di profiling seluruhnya. Nanti tinggal partai mau kirim mana ya udah dia udah punya data yang itu. Nah, kebetulan waktu itu kami di Hanura seingat saya pada saat itu kalau nggak salah sama seperti Mas Andi bilang, kita kalau nggak salah itu kan dikasih jatah untuk dua kabinet. Tidak ditentukan orangnya siapa, yaitu Pak Ketua Umum Pak Wiranto mengirim 16 nama. Sama ya, sama pengalaman Bang Andi sama ya. 16 nama. 16 nama untuk 2 kursi Iya. kabinet. Menarik. Ya mungkin ya itu Pertimbangannya Daripada sama ribut di internal. dengan tadi, kalau misalnya Bang Andi biar di internal partai itu tidak ya bergejolak, gitu. mungkin juga kan Baik. biar smooth nanti terserah presiden mau milih yang mana. Nah, tentu kita juga melihat di media wah muncul ini. Nah, saya pun juga waktu itu masih ada di DPR memang begitu kira-kira habis pemilihan presiden, kira-kira di bulan-bulan Mei, Juni gitu saya di DPR, memang udah teman-teman udah mulai manggil-manggil Pak Menteri. Udah kayak gitu-gitu. Nah, waktu saya dipanggil itu, diundang untuk ketemu presiden, saya di waktu itu masih BBM, belum ada WA kan. Saya di BBM salah satu teman yang memang waktu itu merupakan sekretaris untuk tim transisi. Ya. Nah, saya di WA, Mas posisi di mana? Oh, saya bilang di rumah. Iya, rumah di mana? Jakarta atau di luar kota? Enggak, di Jakarta. Oh, ya udah, habis itu saya juga nggak ada persiapan, walaupun memang di media nama saya udah beberapa kali muncul. Terus jaraknya berapa hari atau berapa jam itu dari sebelum? dari kan waktu akhirnya kita dikumpulin itu diumumkan itu kan hari Minggu, yaitu saya hari Sabtu. Saya juga nggak pikir saya udah di DPR. Kalau tidak salah itu kan di depan halaman istana Iya, belakang di itu kan. belakang itu. Nah, Ya. akhirnya udah ini hari Sabtunya saya di kontak terus udah disampaikan nanti kira-kira HP jangan ditutup, nanti kira-kira 15 menit lagi ada yang dari istana ada yang mau kontak. Nah, yang hubungi saya ini Mas Hasto. Oh, baik. Disebutkan namanya. Ya iya kan seperti. Baik. Nah, udah terus saya dihubungi, diminta untuk ketemu dengan Bapak Presiden. Ketemu dengan Bapak Presiden. Zaman itu iya, zaman PDIP dengan Pak Jokowi masih mesra. ya. Nah, udah saya dihubungi, diminta untuk kira-kira sejam dari sekarang bisa nggak untuk ketemu Bapak Presiden. Saya bilang nggak mungkin, saya aja belum mandi. Saya belum mandi. Saya juga nanti ini lagi kerja bakti bersama warga yang lain di Saya calon komplek. menteri bilang saya belum mandi gitu ya. Iya kan ini kan komunikasi sama itu, saya bilang saya belum siap, nggak mungkin 1 jam, belum perjalanan dari rumah ke istana. Udah akhirnya sampaikan ya udah kira-kira siap jam berapa. Saya bilang ya udah mungkin kira-kira jam 2 jam 3 gitu. Jadi biar saya mandi habis itu sarapan dulu baru berangkat. Udah begitu saya berangkat terus dipantau terus di mana posisinya. Saya bilang saya udah di jalan, pas tahu-tahu macet parah di depan bundaran HI. Saya dikontak lagi, posisi di mana? Saya ini macet ini. Saya udah berpikir apa saya turun naik motor ke sana tapi nanti entar di sana masalah nggak bisa masuk. Nah udah akhirnya udah sampai ke sana apa segala macam terus ya ketemu sama Bapak Presiden. Sebelumnya di ruang transit ada yang lain dulu. Saya nggak ketemu sama yang calon-calon yang lain apa segala macam. Terus udah. Oh, tidak dikumpulkan di satu ruangan? Enggak. Sendiri-sendiri secara terpisah. Okay. Saya waktu itu di salah satu ruangan terus udah ajudan sampaikan bahwa Pak Saleh nanti kalau pas dengan Bapak nanti kalau bisa jangan lama. Ya 15-20 menit paling lama lah. Itu ngapain 15-20 menit waktu itu Bang ketika ketemu? Oh iya, Bapak akhirnya Presiden? begitu masuk karena kebetulan saya juga sudah kenal baik dengan Pak Jokowi. Begitu pas masuk Pak Jokowi langsung, wah
masalah kampungnya jauh juga ya. Pak Jokowi megang ini berkas, data. TV Iya, pasti pasti ada. ada. baik. Kan sebelum datang pasti kan udah diceritain, di briefing kan pasti apa segala macam. Wah jauh juga. Iya Pak, dari paling selatan Indonesia. Udah apa segala macam. Dan waktu itu beliau juga tidak menyampaikan bahwa nanti Anda akan menjadi menteri. Enggak. Jabatan tidak Enggak. disebutkan. Hanya ngobrol-ngobrol aja biasa. Di akhir dari ngobrol-ngobrol apa segala macam, terus beliau sampaikan saya itu nanti pingin untuk besok hari Minggunya pingin untuk sambil minum teh di halaman, terus saya umumkan menteri-menterinya. Tapi itu bagi yang nanti diundang, bagi yang nanti diundang. Jadi nggak bilang nanti saya bagi yang nanti diundang. Baik. Udah selesai apa segala macem, terus udah apa nggak lama saya lihat ajudan udah buka pintu. Akhirnya saya yang karena lagi enak ngobrol sama Pak Jokowi, terus saya yang bilang Pak izin ajudan udah ngasih Kode arahan. Saya harus izin pamit. Udah masih ngobrol lagi, ngobrol apa. Begitu pas saya mau keluar, beliau sampein nanti Pak Saleh, masih manggil Mas Saleh, nanti pas di luar ngobrol sebentar sama Bu Rini ya. Udah begitu saya keluar dari ruangan beliau, terus udah ditunggu sama Bu Rini, saya diajak ngobrol ke ruangan sebelah lagi. Nggak lama ngobrol, terus Mas Andi Wijayanto ikut nimbrung. Udah ngobrol-ngobrol tentang background saya apa segala macam, tentang gimana waktu pas pabriknya apa. Tapi ada tanda tangan fakta integritas atau seperti itu nggak sih? Oh belum, kan belum tahu jadi menteri. Oh, baik. Kan ini kan Betul. belum tahu gimana apa. Kalau tanda tangan kan udah tahu bakal jadi Oke, menteri. Ini oke. belum tahu, mau diumumkan baru besok. Baik. Setelah itu besok sudah Besok, siap-siap iya. pakai kemeja putih, Nah, terus ditelepon. enggak. Jadi akhirnya terus saya begitu pas keluar kan udah ditunggu sama teman-teman media di depan. Karena kan kebanyakan ex dari Senayan kan. Ya. Masalah turun harus turun. Terus ditanya apa yang disampaikan, dijanjiin menteri apa sih? Bilang apa yang disampaikan? Orangnya ngobrol biasanya mau cerita buat besok nanti bagi yang diundang. Nah udah begitu pulang saya sambil lapor ke ketua umum ke Pak Wiranto apa segala macam, akhirnya ketemu terus saya pulang ke rumah. Saya ceritain ke istri tadi dipanggil presiden apa segala macam, tapi ya nggak tahu nanti siapa yang diundang besok. Oke. Begitu sebelum tidur saya bilang istri kita sholat dulu. Sholat apa segala macam, tahu-tahu masuk SMS kepada yang terhormat Bapak Ibu para calon menteri garis miring wakil menteri, dimohon untuk besok jam 12 berkumpul di istana untuk mendapat briefing dari Bapak Presiden. Oke. Untuk itu dimohon untuk mengambil baju putihnya di istana dan hubungi ini. Oke, Itu. itu cerita kemeja putih dan akhirnya Bang Saleh masuk ke Iya, istana. nanti masih ada panjang nanti di era pertama kita harus jeda dulu. Nanti saya akan tanya juga ke Mas Silly karena ini kan menarik ya, masalah kemeja putih, batik atau seperti apa itu ramai ketika kemarin kita melihat pawai para calon menteri dan wakil menteri. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Plus. Baik, kita masih berbicara mengenai beda gaya Presiden RI seleksi calon menteri. Sekarang ke Mas Silly. Mas Silly tadi mendengarkan sekilas cerita Bang Andi, kemudian tadi cerita Bang Saleh, dan kita melihat bagaimana kemarin 1-2 hari kita melihat para calon menteri dan wakil menteri gayanya berbeda. Yang bisa dilihat apa Bang? Iya, seru sih dengerin Seru. pelaku sejarah tuh, seru banget tuh. Tapi yang menarik memang ini jadi showcasing kan sebetulnya kan, showcasing antar masing-masing presiden untuk menunjukkan performa pertamanya terhadap rakyat pemilih lah gitu kan, itu yang terjadi. Kalau misalnya zamannya Pak SBY kan kelihatan banget bahwa dari awal banget Pak SBY selalu bilang kami profesional murni. Jadi dominan dengan profesional murni sekitar 70% atau berapa gitu. Kemudian sisanya baru ada politik.
Sehingga pertunjukannya itu memang pertunjukan profesional yang datang dengan bawa banyak gitu untuk fit and proper test gitu. Walaupun mungkin itu sebelumnya udah dikaji dulu gitu kali ya Bang ya. Itu kan yang menunjukkan itu. Nah, zamannya Pak Jokowi showcasing-nya lebih menarik sebetulnya karena kan memang Pak Jokowi dan timnya kan memang jago untuk mengorkestrasi pertunjukan gitu ya. Oke, Jadi simbol-simbol simbol-simbolnya gitu. itu sangat kuat tuh. Jadi harus pakai baju putihnya diseragamkan dari penjahit yang sama gitu. Ukurannya juga udah dibuat itu orang jadi berpikir siapa yang muncul gitu. Nah yang terakhir zamannya Pak Prabowo waktunya memang agak lama gitu, tapi memang dengan isu yang sama tuh jumlahnya lebih gede dibandingin dengan yang lain. Ini menarik nih karena sebetulnya memang masing-masing presiden harus menunjukkan bahwa ini loh saya, ini loh anak buah saya gitu. Nanti ngolahnya seperti apa gitu. Bahwa ada kemudian kekecewaan pasti karena kan sebetulnya sekarang kan semua orang gitu ya anggota DPR, anggota partai politik gitu itu nunggu handphonenya dibunyiin apa enggak gitu. Jok-joknya juga sampai seperti itu gitu. Kalau kita lihat di sosial media tuh hampir joknya semua kayak gitu. Itu ngapain ya Raffi Ahmad dipanggil gitu. Oh iya dia ditanyain si Marcel ikutan apa enggak jadi menteri gitu. Jok-jok yang seperti ini. Nah ini showcasing yang sebetulnya menjadi pertunjukan. Yang paling menarik sebetulnya di zamannya Pak Prabowo adalah batiknya tuh bagus-bagus. Yang dipakai tuh batik-batik yang bagus. Sebetulnya kalau ada tambahan gimmick kecil aja kan bisa menunjukkan bahwa ini keindonesiaan nih. Mereka masing-masing punya batiknya gitu. Ada sih yang pakai baju putih untuk menunjukkan gimana pun saya orangnya Jokowi gitu. Itu ya masih ada juga. Tapi kan itu menjadi semakin beragam. Nah, tinggal bagaimana ngolahnya nih. Karena kan kalau ngelihat pada saat Pak Jokowi Pak SBY profesional murni yang datang dengan map segala macam itu kan jadi muncul. Pak Prabowo kan di awal kan zakon kabinet profesional juga gitu. Tapi ternyata yang terjadi bukan zakon dan ke kabinet. Kabinet berterima kasih sebetulnya. Siapa yang udah berperan gitu itu yang jadi muncul. Ini yang akan menentukan nih. Nanti habis ini baru ada 100 hari. Tinggal gimana ngolahnya itu yang jadi menarik, dramanya ini yang menarik nih. Oke, dramanya. Tapi memang ya ciri khasnya itu memang harus dijaga karena memang beda dari leadershipnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai makna batik, kemeja putih, itu memang ada nilai-nilai tersendiri tidak? Kemarin kita nungguin ada yang pakai baju biru tidak ini? Mungkin dari tim TKN atau seperti apa yang dipanggil. Tapi ternyata mayoritas kan batik ya kemarin. Mayoritas batik, paling ada 1-2 yang putih. Tapi memang itu tadi, di situ tuh sebetulnya didesain atau tidak, showcasing-nya akan terjadi. Ada beberapa calon menteri yang datang dengan mobil yang mewah gitu ya, mobil premium lah. Itu kemudian jadi sorotan juga tuh. Gila ya, ini daya beli lagi turun, pengangguran tambah banyak, dia datang dengan mobil mewah. Saya gitu. tanya dulu Bang, ini menarik. Waktu itu ada himbauan tidak? Nanti Bang Sali juga ya, ada himbauan tidak para menteri harus naik kendaraan apa, seperti apa? Karena kan memang mata media dan mata, kalau sekarang ada mata social media. Kalau dulu kan baru hanya mata media saja. Ada himbauan seperti itu tidak? Kalau nggak ada secara spesifik, tapi kan kalau di waktu Pak SBY fit and proper test di Cikeas. Dan Cikeas itu kan kompleksnya sampai jadi kalau itu Jadi calon harus turun menteri jalan kakinya jauh ya? jalan kaki jauh. Karena dia harus parkirnya jauh. Jadi wartawan kan kumpulnya di depan Di gerbang depan, Cikeas itu. ya. Jadi nggak tahu naik mobil apa. Kita juga nggak tahu. Waktu itu staf Pak SBY untuk menerima para calon-calon menteri ini. Kita nggak tahu karena dia jalan kaki barangkali. Dan kemudian sebenarnya yang dari apa yang terjadi pakai baju putih itu kan pada waktu pengumuman kabinet. Itu yang dilakukan pada Pak Jokowi. Waktu Pak SBY pengumuman kabinet dilakukan di istana tanpa orangnya. Nanti kan pengumuman kabinet tadi disampaikan daftar kabinet itu. Setelah itu pelantikan pakai resmi, jas, apa namanya dalam pelantikan. Langsung orangnya besoknya kan pelantikan langsung. Kalau Pak Jokowi dipajang dulu setelah fit and proper test. Nah fit and proper test yang dilakukan Pak Jokowi, Pak Jokowi saya nggak tahu proses fit and proper testnya tidak terlalu muncul di media. Muncul. Ada juga ya. Muncul. Nah, tapi waktu itu satu persatu ya. Satu persatu juga kalau jawab Pak SBY agak sedikit lama sifatnya lebih tanya jawab. Pak SBY nanya ini bagaimana kalau mengenai bidang tugas itu tertentu. Walaupun
belum ada teken-tekenan karena waktu itu yang di fit and proper test belum tentu otomatis Ya, jadi menteri karena masih ada proses tes kesehatan dan masih ada juga kemudian setelah itu kan namanya fit and proper test bisa jadi bisa tidak. Ya. Setelah itu pengumuman kabinet itulah seseorang Ya. baru kemudian pihak istana akan menghubungi Ya. bahwa pelantikan tanggal sekian pakai baju apa dan segala macam. Saat Itulah. proses itu ada yang mundur misalnya, aduh saya nggak usah, misalnya Bang Andi telepon begitu untuk merapat fit and proper test, tapi kemudian menolak, atau bahkan sudah melewati itu kemudian nggak Yang masuk terjadi seleksi, adalah sebenarnya nggak dilantik. nggak dipanggil tapi muncul sendiri. Ada yang begitu. Baik. Sebenarnya nggak karena kan kita memanggil sesuai dengan apa yang presiden meminta orang-orang ini dipanggil untuk di proses. Ada yang nggak masuk di panggilan tapi datang sendiri. Bawa segala macam. Ya tentu saja karena tidak dipanggil kita sampaikan ya supaya tidak memalukan kita masukkan dari pintu gerbang ini tapi setelah itu kita minta keluar lewat pintu gerbang yang lain. Mungkin ketumnya nelpon Bang, diarahkan untuk datang. Atau ada yang katanya ada yang ngerjain. panggil, Atau ada yang kerjain, dipanggil ke Cikeas, ke protes. Padahal nggak ada daftar namanya, nggak ada yang panggil. Ya dikerjain orang lah mungkin satu. Dan kemudian juga yang terjadi biasanya adalah sebelum proses itu yang ramai. Orang sudah tahu presiden sudah di atau bahkan sebelum pelantikan presiden begitu banyak CV-CV yang masuk dari berbagai macam ya kan termasuk orang-orang profesional juga yang merasa pantas jadi menteri entah Jadi bagaimana. ini mirip seperti anak lulus kuliah ngelamar pekerjaan ya Bang ya? Oh ya misalnya ada beberapa kandidat itu yang tiba-tiba Pak SBY ditemui ini ada orang temui di pengantin atau apa nitipin CV untuk orang ini. Lalu ada lagi minta ketemu Pak SBY, dikira Pak SBY ketemu apa segala macam. Malah nitipin CV-nya kawan yang satu ini juga. Jadi kawan satu ini melobi beberapa banyak orang untuk membawa CV kepada Pak SBY waktu itu. Iya, ada pernyataan Bang Andi yang menarik tuh waktu itu bahwa saya masih ingat tuh, ini adalah profesional, jadi tolong tanggapan dari masyarakat. Di media kayak Masukan. gitu. Masukan dari masyarakat itu jadi menarik tuh karena antara tagline profesional murni dan apa yang dilakukan oleh Bang Andi gitu ya, itu kemudian itu terjadi tuh. Masyarakat kemudian berbondong-bondong waktu itu belum ada sosial media belum. SMS. Nah, waktu itu SMS itu banyak yang masuk kan ke sana. Belum ada BlackBerry. Yang sekarang ya nggak ada proses. Karena kan sebetulnya antara Prabowo dan SBY sama-sama awalnya ya. Pak Prabowo bilang second kabinet, Pak SBY bilang dominan dengan profesional murni gitu. Mungkin sekarang ada, tapi tidak dipublish dulu. Ceritanya akan muncul 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, Mas Silih. Saya ke Bang Saleh sekarang. Apakah ada himbauan-himbauan tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Silih misalnya, karena tampilan dari para calon menteri ini kan sangat disorot. Saat itu ada pesan-pesan tertentu tidak ketika datang ke istana, harus seperti apa, selain berkemeja putih itu? Ya artinya waktu pas datang ke istana tidak ada himbauan apa, tapi memang pada saat itu memang kita juga melihat ekonomi juga lagi kurang bagus ya. Kita sendiri tahu diri untuk bisa menyelesaikan diri. Iya, benar. Dan di samping itu juga kita juga lihat kan Presiden Pak Jokowi juga tampilannya, saudara, nggak mungkin kita vulgar untuk itu ya, nyesuaiin mau nggak mau. Baik. Itu. Nah tapi di satu sisi juga waktu pas yang Pak Jokowi pertama itu kan dilibatkan KPK juga kalau nggak salah itu. Libatkan untuk akhirnya kan ada yang beredar stabilo kuning itu. Nah itu akhirnya banyak juga akhirnya yang nama yang itu terpaksa harus diganti. Oh, oke. Tapi memang ada masukan-masukan Dari berbagai macam ya sama juga. Ya termasuk juga di dalam partai kan dibilang itu profesional. didiskusikan tidak kalau misalnya dengan ketum parpol? Pasti didiskusin. Tapi kan biasanya kan di belakang layar. Nah, terus yang muncul ke publik itu kan yang dipanggil satu-satu. Sebenarnya beliau sebenarnya udah punya source yang jelas kira-kira orangnya ini dari partai ini pasti beliau udah punya. Tapi panggil ini kan bagian dari tampilin ke publik. Showcasing itu tadi ya. Dan akhirnya keesok setelah kita diperkenalkan segala macam diumumkan yang di halaman belakang itu, besok paginya Seninnya kita dilantik itu memang diminta untuk
menggunakan batik. Waktu itu pertama, Oh, yang pertama ya, menteri dilantik pakai batik. Baik, 2014 saya tidak ingat. Saya ingat kemeja putihnya soalnya waktu itu Iya, ketika itu kemudian kemeja putih ramai-ramai waktu di depan. diumumkan, Iya. waktu diumumkan. Oke, baik. Nah, kalau Pak SBY kan diumumkan kan itu sama Pak Sudi kan waktu Ya. itu sama wapresnya atau Daftar daftar namanya. namanya tersebutnya. Oke, Nah, kalau baik. Pak Jokowi diperkenalkan panggil satu-satu. Oke, itu tadi cerita ketika akan menuju kursi, menuju masuk ke dalam kabinet. Gitu ya. Betul, Nanti kita betul. akan bahas setelah berada di dalam Betul. kabinet seperti apa sih sebenarnya tantangannya, sulitnya seperti apa, dan ada target tertentu tidak dari para presidennya. Kalau nggak kecapai targetnya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Press. Menurut saya sih yang penting untuk peka, solutif, capaian kerjanya sudah terbukti, dan juga jadi poin plus kalau punya track record akhlak dan moral yang baik. Mending dari kalangan profesional atau dari parpol? Mutlak dari profesional, tapi bukan berarti dari parpol juga nggak bisa menghadirkan tokoh-tokoh teknokrat dan profesional juga. Kriteria dari menteri yang ideal itu yang pertama mungkin harus punya kompetensi dari bidang yang seseorang itu pegang ya, karena kalau misalnya dia nggak memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang yang mungkin dilimpahkan kepadanya, itu bakal bisa jadi suatu bahaya ya, karena nanti bakal jadi twist kepada masyarakat, karena kan kalau kementerian selain kepada presiden hubungannya, dia juga berhubungan dengan masyarakat langsung, di mana nanti kebijakan-kebijakan yang dibentuk itu akan secara langsung mempengaruhi ke masyarakat. Untuk masalah parpol ataupun non parpol itu nggak masalah bagi saya. Yang penting ketika tokoh itu memang berkompeten, balik lagi kompeten dan paham akan segala isu yang dipegang, itu bagus-bagus aja. Yang penting tahu permasalahan, tahu track record dan yang lainnya. Itu tadi suara masyarakat. Kriteria menteri ideal, Mas Silih, mewakili masyarakat juga. Kriteria menteri ideal versi Mas Silih itu seperti apa? Iya, sebetulnya sih kan menteri itu harus mewakili yang 100 hari pertama nantinya. Konsepnya presidennya mau kemana gitu. Jadi ya bagaimana dia mengkomunikasikan program 100 hari pertama itu terhadap masyarakat gitu ya. Karena kebanyakan menteri yang hadir, memang tergantung presidennya juga. Kalau zamannya Pak SBY kan jelas tuh. Menteri pada 100 hari pertama dia harus presentasi ke media seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya zamannya Pak Jokowi kabinet pertama kalau nggak salah salah satunya adalah seberapa banyak pemberitaan sang menteri di media. Jadi saya masih ingat tuh Pak Saleh, itu masing-masing menteri kemudian membuat tim media masing-masing untuk muncul sebagai. Nah kalau saya melihatnya itu tadi, bagaimana sebetulnya kan memang menteri kan representatif dari presiden terhadap bidangnya. Nah dia harus dalam 100 hari pertama itu benar-benar mengkomunikasikan apa saja yang akan dilakukan sehingga masyarakat firm nih mau dibawa kemana sebetulnya. Oke, karena komunikasi menjadi kunci. Betul. Gitu. Bonsar, betul nggak sih kalau misalnya dulu ketika awal memang diminta untuk ayo gaungkan program, bentuk tim media, saya nggak diajak soal waktu itu Mas Silih. Enggak, jadi memang waktu pas yang paling pertama adalah 100 hari pertama. Iya. Waktu Pak Jokowi itu kan quick win. Ya. Quick win akhirnya, dan apa yang kita lakukan itu tentu harus disampaikan ke publik agar publik tahu. Ya. Nah, waktu itu kan awal-awal medsos mulai Yes, tumbuh, jadi mau nggak mau ngikutin kan. Ya terpaksa kita juga harus membuat tim untuk bagaimana apa yang kita lakuin dalam 100 hari pertama itu dipublikasikan secara masif ke masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang kita kerjakan. Yes. Tapi waktu awal-awal ketika habis dilantik itu kan langsung rapat kabinet. Ya itu pertama ya Pak Jokowi menyampaikan kepada para menteri bahwa menteri tidak punya visi misi, yang punya visi misi adalah presiden, para menteri hanya melaksanakan tugas apa yang saya perintahkan. Penekanan itu memang disampaikan secara lugas waktu oleh pas presiden. rapat pertama ya. Jadi udah betul-betul apa yang beliau inginkan ya udah itu yang kita jalankan. Nah tentu yang kita yang baru itu kan tentu harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan para eselon apa segala macam. Nah di samping itu juga ya tentu kami, kebetulan saya di perindustrian, bagaimana saya untuk bisa belanja masalah untuk mengetahui terutama dari pelaku-pelaku industri apa-apa yang sebenarnya masalahnya. Karena waktu itu memang ekonomi lagi kurang bagus. Kaget nggak? Karena kan biasanya di DPR, kemudian masuk ke pemerintahan, kaget nggak waktu belanja masalah itu? Kan pasti beda ya belanja masalah DPR dan Ya di ada pemerintahan. bedanya kalau di DPR kan kita bicara apa segala macam, habis itu selesai kan. Kalau di pemerintahan kan kita bicara harus kita laksanakan. Wah biasa kalau dilaksanakan dicari sama teman-teman yang Mbak Fira.
Tapi enakan DPR apa di kabinet sih Bang? Sulit ya menjawabnya. Tergantung dilihat dari sisi mana. Oke, baik. Sekarang saya ke Bang Andi lagi. Dulu Pak SBY nyari menteri itu kriteria utamanya apa sih? Ya pertama kan ada yang dari parpol, ada yang dari non parpol. Tapi semuanya harus profesional, sesuai dengan bidangnya. Artinya karena itu yang dari parpol setelah diberitahu misalnya partai A dikasih kementerian ini jumlahnya 2 atau 3 misalnya, ya diminta orang-orangnya dan minta orang-orangnya yang punya kompetensi bidang itu. Kalau tidak dikembalikan, jadi proses itu ada beberapa kali. Saya masih ingat ada beberapa parpol diminta kembalikan lagi dulu, kembalikan lagi, minta orangnya. Ini dilihat CV-nya, kan CV-nya diminta juga semuanya. Dilihat CV-nya, ini orangnya sesuatu atau ada tadi itu 6 orang untuk satu masa jawabannya dilihat semuanya nggak ada yang beres semua, udah kembali lagi. Sehingga memang begitu karena kan proses internal di dalam partai masing-masing bisa beda-beda. Ada orang mungkin punya kompetensi, tapi karena di dalam elit bukan bagian dari elit partai yang dekat dengan ketua umum misalnya atau itu yang diajukan. Sementara ada orang yang punya kompetensi di partai itu dan kita juga sudah tahu, presiden sudah tahu di partai ini sebenarnya ada orangnya ini, tapi orangnya Sudah masuk radar. Sudah masuk radar, tapi yang diajukan ke orang yang ini ya dikembalikan oleh Pak SBY. Jadi ada proses itu. Nah, kalau yang dari non partai memang sifatnya lebih umum. Pertama geografis, tadi itu ada dan minoritas, perempuan dan sebagainya yang perlu menjadi representasi. Nah, kemudian dari berbagai macam tokoh-tokoh bangsa apa segala macam yang itulah yang kemudian kalau perlu dipanggil. Ada tim tertentu dulu yang kemudian mewawancarai apa segala macam. Setelah itu bertemu dengan Bapak Presiden. Nah, pada waktu bertemu dengan Bapak Presiden itulah misalnya waktu ada dialog, misalnya zaman saya waktu itu Pak SBY memberikan concernnya tentang dunia olahraga. Indonesia kok olahraga mestinya kalau di Asia Tenggara kita itu harus mendominasi lah kira-kira begitu. Bang Andi di audisi juga waktu itu? Oh iya dong. Meskipun di dalam Saya lingkaran. paling terakhir setelah semua berprotes. gitu. Giliran Andi panggil Andi. Baik. Masuk lalu kemudian ya concernnya tentang prestasi olahraga, PSSI terus. Tapi kan lebih ke pesan kan, bukan menguji. Iya, beliau memperlihatkan concernnya dan kemudian setelah itu saya tentu saja harus memberikan tanggapan concern itu. Saya bilang saya setuju Pak, kalau Indonesia ini kita negara paling besar di Asia Tenggara, kalau urusan Asia Tenggara mestinya kita nomor 1 lah, di SEA Games mestinya nomor 1 lah, Asia paling tidak 5 besar, kalau dunia mungkin kalau bisa 10 besar lah, Olimpia misalnya begitu. Pemuda juga begitu, tentang pemuda misalnya pramuka dan berbagai macam wahana-wahana pramuka. Saya juga waktu itu bilang, ya memang kalau harapan saya Pak di kota-kota di Indonesia itu ada tempat-tempat bermain, jalur ruang hijau, orang bisa bermain, anak-anak kita, pemuda kita bisa punya main olahraga, main apa segala macam, sehingga tidak berantem tawuran. Nah kira-kira begitu. Jadi waktu punya program 100 hari setelah dilantik, ya saya terus kemudian berpikir apa yang bisa dapat quick wins untuk dengan concern presiden semacam itu. Menteri-menteri lain dalam bidang yang lain juga tentu saja presiden mengajukan selain menanyakan bagaimana pikiran-pikiran dari calon menteri, tapi beliau juga menyampaikan apa yang menjadi concern sehingga para menteri ini kemudian mengerti apa yang concern presiden tentang bidang itu. Baik, ada arahan menyamakan persepsi, tapi kadang-kadang statement keluar beda, kadang-kadang Mas Silih. Nah ini apa? Apakah ada miskomunikasi atau ada apa di balik gaya kepemimpinan para presiden dan para menteri kabinetnya? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Plus. Baik, masih bersama kami di Prime Plus. Tadi saya sempat ngobrol dengan para narasumber di sini. Kita berbicara mengenai tantangan seperti apa proses seleksi, tapi kita berbicara mengenai porsi kabinet dulu. Karena yang sekarang yang ramai dibicarakan lebih dari 100 orang kemudian showcasing tadi ya Mas Silih mengatakan dipanggil dan belum tentu itu terpilih. Kalau versi Bang Saleh dan Bang Andi apakah kemudian itu dilantik. Tapi dengan komposisi sekarang saya ke Bang Saleh dulu. Dulu ada wakil menteri nggak Bang? Ada beberapa ada wakil, tapi pas di tempat saya
nggak ada. Kenapa? Nggak minta waktu itu atau gimana? Ya artinya selama kita masih bisa menjalankan kan saya kira kan melihat artinya dari apa situasi apa segala macam ya saya kira nggak perlu. Tapi yang sebelumnya memang ada. Tapi waktu itu memang ya akhirnya Pak Jokowi kalau nggak salah di periode yang kedua baru mulai membuat aturannya sehingga menyiapkan beberapa sekian kementerian itu punya wakil tapi nggak diisi semuanya. Tapi kalau misalnya mundur ke waktu 2014, memilih punya atau tidak untuk wakil menteri? Ya saya kira kalau di saya dalam situasi yang saat itu saya kira belum perlu memang belum perlu. Tapi ya memang akhirnya tidak diisi sama Pak Jokowi sampai dengan periode kedua juga nggak diisi. Yang diisi hanya di perdagangan maupun di pertanian dan ada beberapa yang lain sama di BUMN. Tapi di perindustrian kan sampai sekarang kan enggak. Saya kira kalau ngelihat sekarang showcase, aduh kenapa waktu itu era saya nggak ada wakil menteri gitu. Ya saya kira kan pasti Pak Jokowi punya pertimbangan Pak Prabowo punya pertimbangan tertentu yang memang mungkin lihat situasi yang memang harus perlu diisi dengan tambahan wakilnya 1, 2, ada yang mungkin 3 kali ya. Ada yang mungkin 3, konon seperti itu kita lihat ya. Tapi perlu diingat yang dipanggil itu belum tentu, belum tentu sama waktu pada zaman Pak Jokowi juga ada yang dipanggil nggak jadi juga. Karena garis tangannya belum sampai ke sana. Malam berubah yang diumumkan berubah. Bisa begitu ya hitungannya. Ada yang 2 tang aja juga ada yang berubah. sudah di istana sudah pakai baju putih nggak jadi. Jadi belum tentu, itu belum tentu. Baik, saya ke Bang Andi sekarang karena kecipratan kekuasaan juga nih Demokrat yang sekarang nih wakil menteri banyak nih, lebih dari 100 kita lihat muncul showcasingnya. Cuma yang dipanggil ini kan sebenarnya kumpulan dari ada yang jadi calon menteri, ada yang wakil menteri, ada kepala badan, ada yang utusan khusus, ada yang membantu di istana, macam-macam. Jadi saya rasa kita belum bisa tahu juga misalnya strukturnya bagaimana, berapa jumlahnya, nomenklaturnya pun kita juga belum tahu. Memang karena itu kita tunggu saja waktu pengumuman kabinet yang katanya tanggal 20 malam. Jadi memang kampanye Pak Prabowo ingin gerak cepat. Jadi pelantikan tanggal 20 pagi di MPR, kemudian mungkin malam hari di istana Mas. Iya, beliau dilantikan di MPR. Pelantikan presiden. Malamnya pengumuman kabinet. Itulah kita tahu nantinya siapa dalam kabinet dengan nomenklaturnya, menteri apa. Karena nomenklatur mungkin bisa berubah-ubah. Setelah itu baru pelantikan tanggal 21 itu kan. Nah, kemudian baru dari situ siapa-siapa baru kita lihat. Nah, memang kalau kita lihat ini mungkin ada penambahan karena saya lihat memang pertama undang-undang dari Kementerian Negara juga sudah ada perubahan. Tadinya ada jumlah angkanya disebut, sekarang angka itu sudah hilang. Jadi sesuai dengan kebutuhan presiden. Nah, sehingga ini yang bisa kita lihat kalau sekarang ini. Oke, dengan formasi kabinet sekarang banyak menyebutkannya ini kabinet gemoy karena gemuk gitu ya. Meskipun kita belum tahu siapa, kalau Bang Saleh dari tadi yakin belum tentu semua kemudian akan dilantik. Ini kan banyak kepentingan di situ ya Bang Andi ya. Dulu kan pengalaman bagaimana koalisi di era Pak SBY sudah merasakan. Belum lagi nanti ada kepentingan politik, pernyataan politik yang keluar. Kemungkinan perbedaan itu ada Bang Andi? Iya, kemungkinan yang tadi yang kemarin datang ke Kertanegara dengan yang dilantik itu berbeda. Ada juga yang tidak datang, tapi mungkin nanti dilantik. Siapa? Ini udah ada bocoran dari Bang Andi nih. Yang nggak datang tapi dilantik. Siapa Bang? saya lihat aja lah. Ada yang nggak datang kemarin itu, kelihatan orangnya, ayo dilantik. Jadi karena itu namanya memang fit and proper test. Boleh dikata apapun namanya lah, fit and proper test. Seseorang itu belum pasti sampai ada pengumuman kabinet itu. Dan ya karena itu yang mereka yang dilantik itu masih perlu berdoa. Yang dipanggil harus berdoa ya. Masih perlu berdoa. Kayak Bang Saleh ya, manggil dulu istri ya Bang ya. Kemudian salat berjamaah bersama, berdoa bersama. Mas Silih melihat bagaimana Mas? Ada potensi misalnya ada banyak pihak yang kemudian harus diakomodir kan karena banyak jabatan yang kemudian diberikan. Ada potensi menyampaikan statement yang berbeda. Nah,
simbol-simbolnya? Jadi sebetulnya kan memang kalau kita ngelihat kan ini belum clear ya. Demokrat masih ada yang malu gitu. Sebetulnya udah mau jadi menteri tapi nggak usah datang dulu gitu ya. Mungkin takut ketahuan kebanyakan kali. Jadi Demokrat ya? Ini pintar masih Ketahuan. Sementara ada partai lain yang tadinya udah ada 3 menteri dipanggil kemudian tahu-tahu memutuskan untuk berseberangan gitu. Itu kan sebetulnya karena jatah menterinya masih minta 5 kok dikasih 3 gitu. Jadi masih ada yang jual mahal lah. PDIP juga belum deklarasi untuk maju apa enggak. jual mahal itu political branding juga ya? Oh, itu political branding. Oke. Political branding karena habis ini pasti ada tambahan menteri lagi. Oke, saya ternyata harus bergabung lagi dengan Pak Prabowo. Itu kan itu pasti seperti itu tuh. Selalu terjadi tarik menarik gitu. Selalu terjadi tarik. Yang memang jarang kita perhatikan adalah sebetulnya euforia masyarakat nih menanggapi ini. Yang senang siapa? Yang senang tuh tukang bunga. Tukang bunga tuh udah pasti seneng banget karena dia pasti dapat banyak gitu ya. Kalau kita ke Rawabelong tuh wah itu sekarang paling sibuk tuh mereka. Karena banyak orang yang minta dibikinin bunga, yang mesen siapa? Yang mesen calon menterinya sendiri. Mesen berapa gitu seolah-olah dia sudah diputus. Itu yang seru sebetulnya. Itu yang seru. Jadi memang masih banyak kemungkinan terjadi. Apalagi kadang-kadang ada orang yang ingin pansos gitu, datang seolah-olah dipanggil kayak zamannya Pak SBY gitu. Zaman Pak SBY belum ada pansos dulu Mas Iya, Willy. belum ada ya? Iya, Belum ada ya? Ada cuma SMS. Yang ada ketipu itu. Ada ketipu. Itu kan masih. Jadi memang sebetulnya ini showcasing yang menarik gitu ya. Buat kita kan setelah pesta demokrasi yang agak panjang gitu, lelah gitu. Nah ini sekarang nih saatnya agak menikmati sedikit lah gitu dari udah nggak berantem lagi, udah nggak ada nomor 1, 2, dan 3 lagi gitu. Sehingga Berantemnya sekarang di internal partai. Nah, berantemnya di internal partai. Siapa nih. yang nama kemudian dimasukkan. Siapa yang dua. Jadi masih ada kemungkinan dan banyak elemen yang akan membuat itu tadi veto jelas. Kalau zamannya Pak SBY kan agak tidak ini ya, hak prerogatif presiden itu dipakai banget. Jadi begitu dimunculin yang tadi kata Bang Andi bilang dimunculin kok kriterianya beda ya dibalikin beberapa kali bahkan. Tapi zamannya Pak Jokowi relatif akomodatif tapi juga tetap mendengarkan suara ketum partai udah mulai muncul gitu. Nah Pak Prabowo ini kayaknya lebih cair lagi nih. Lebih cair lagi hampir semua permintaan dipenuhi. Kecuali kalau udah Ini lebih cair atau lebih mengakomodir atau lebih mengakomodir sebetulnya. Jadi tadi itu bukan jaken kabinet, tapi dan ke kabinet. Kabinet berterima kasih itu tadi kan agak repot. Nah, ini yang sebetulnya jadi masih sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Dan yang terakhir nomenklatur. Belum bagaimana nomenklaturnya kan itu yang sangat menentukan tuh. Karena nanti setelah itu para menteri Pak Saleh pasti mengalami itu begitu nyampe di tempat. Kalau Pak Saleh sih udah ada menterinya kementeriannya udah ada ya. Udah. Kementerian yang baru nih bisa jadi nempatin gedung yang belum jelas di mana gitu. Zamannya Pak Jokowi sempet tuh ya. Pastilah kalau ada nomenklatur baru itu pasti harus butuh gedung baru, stafnya harus baru karena belum ada stafnya kan. sesederhana kop surat saja itu masih harus order lagi, benar nggak Bang? Oh ya, jadi kan begini, begitu dilantik presiden dia harus bikin perpres dulu, peraturan presiden tentang nomenklatur itu, jabatan-jabatan menteri yang dalam kabinetnya. Baru kemudian kepres menunjuk orang untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Nah, untuk jabatan-jabatan baru kan ada pemecahan kan, misalnya ada satu tadinya misalnya menteri PUPR misalnya kayaknya akan di PU dan kemudian perumahan. Tadinya memang perumahan berdiri sendiri. Nah, terus perumahan harus boyongan lagi di gedung baru lagi, lalu dengan staf mungkin direktur jenderal yang ada di situ masuk ke situ. Tapi kalau misalnya betul-betul baru, memang mesti cari gedung lagi dulu sampai membentuk struktur dan nunjuk orang-orangnya. Sebenarnya orang-orangnya datang dari birokrasi yang ada juga, sehingga dari sisi birokrasi tidak akan bertambah jumlah birokrasi itu. Yang perbedaannya adalah tambah jumlah menteri dan wakil menteri, tapi birokrasinya tidak akan berbeda. Anggarannya juga tidak akan banyak berbeda karena anggaran fiskal yang sangat terbatas tetap sama. Jadi masing-masing kementerian itu mungkin akan dapat anggaran lebih kecil dari. Paling yang nambah hanya sekjen, irjen, itu aja. Nah selain itu juga paling penyesuaian untuk menyesuaikan karena nomenklatur baru paling nggak butuh 1 tahun itu. Untuk administrasi. Penyesuaian ya? Iya, Baik. paling nggak butuh 1 tahun.
Nah terus mulai apa segala macam 2 tahun. Ya bisa dipercepat kalau mau lebih cepat beberapa bulan, kalau mau dipercepat kalau orang-orangnya Enggak, segera orang-orangnya, tapi diboyong langsung ke situ. penyesuaian. Misalnya Direktorat Jenderal yang perumahan di PUPR langsung masuk di perumahan juga. Nah, itu mungkin bisa lebih cepat. Tapi kalau baru betul-betul baru memang butuh waktu untuk membuat menyusun strukturnya dan orang-orang. Kita berbicara mengenai penyesuaian di kabinet, ini karena dua-duanya adalah mantan menteri di kabinet. Pernah tidak ada konflik antar menteri? Jadi harus menghadapi ada gagasan program yang saling bertabrakan. Belum lagi ada arahan presiden, belum lagi ada arahan ketum parpol. Saya ke Bang Saleh. Ini biar Bang Adi mikir dulu. Ya saya kira masing-masing kementerian tentu mempunyai cara atau mempunyai suatu tujuan. Kadang-kadang itu ya bersentuhan dengan kementerian yang lain. Nah saya ya ini bersentuhan apa bertabrakan? Ya Bang? kadang-kadang ya bertabrakan lah kalau bahasa kasarnya. Bertabrakan ya. Akhirnya salah satu cara untuk yang saya anggap paling efektif ya itu saya temuin menteri yang bersangkutan, saya datang ke rumah. Saya lupain saya sebagai menteri, saya anggap sebagai kawan, saya datang, saya bawa eselon saya ngobrol apa segala macam, akhirnya menjadi satu keputusan bersama, udah nanti baru diputusin di yang formal. Itu saya datang satu-satu. Misalnya, jadi presiden hanya tahu ini selesai beres. Konflik yang kadang-kadang terjadi. kalau misalnya nggak beres pun, akhirnya kan dibawa ke tingkat Menko. Di Menko kan biasa rapat koordinasi. Nggak beres juga, nggak kelar-kelar juga, ya terpaksa naikin ke atas. Mungkin bedanya, kalau zaman Pak SB, Anda akan nggak pernah melihat menteri itu berkonflik di publik, di koran atau di majalah, karena semua selesai di sidang kabinet. Betul. Di sidang kabinet, menteri boleh berbeda pendapat tentang satu hal yang sama, menteri terkait ya. Lalu silakan berbeda pendapat, tapi kemudian presiden mengambil keputusan setelah itu. Sampai berdebat tidak di depan Pak SBY Oh iya misalnya? bisa. Kalau di kabinet bisa. Kabinet sidang kabinet terbatas. Tapi ya. di forum Tapi begitu presiden mengambil keputusan, itu sudah satu jalur semua, satu garis semua. Kalau saya lihat kalau zaman Pak Jokowi, saya lihat ada beberapa menteri ngomong di koran ini, menteri ini ngomong di koran itu, lalu kemudian terjadi perdebatan, sekian lama baru ada keputusan apa. Kalau di zaman Pak SBY nggak mungkin Anda lihat itu, karena begitu sudah di presiden, nggak mungkin ada. Kalau tidak begitu nanti jubirnya akan nggak mungkin. Jubir sudah jelas satu gini, sudah sidang kabinet saya jelaskan apa keputusan presiden, nggak mungkin lagi ada menteri-menteri berbeda pendapat di luar itu. Zaman saya tidak, kalau saya rasa Pak Prabowo juga akan membuat garis begitu yang semua harus diikuti. Tapi di dalam sidang kabinet boleh dong, menteri ini begini, menteri ini begitu, bilang begitu, tapi kemudian satu. Oke, sampai ada yang ngambek nggak, Bang? Ya nggak bisa ngambek dong. Presidennya yang punya keputusan presiden ikut keputusan presiden. Anda suka tidak suka. Kalau tidak suka, pilihan selalu setiap menteri kan ada. Kalau tidak suka bisa mundur. Oke, baik, menarik ya langsung. Bang, komentar sedikit sebelum kita jeda. Ya itu, yang menarik memang ini dilema sebetulnya. Ketika bicara presiden kan sebetulnya ujung-ujungnya kan tingkat kepuasan tuh. Kalau sekarang setiap lembaga survei selalu bikin tingkat kepuasan tuh. Saya masih ingat zamannya Pak SBY itu karena pemerintahnya teratur banget gitu ya, semuanya jalan, bagus semuanya gitu sampai pada bilang terorkestrasi dengan bagus. Saya masih ingat Bang, sehingga dianggap zamannya Pak SBY itu autopilot. Padahal karena ada kepemimpinan yang... Padahal ada kepemimpinan. Ini persoalan pencitraan kan, bagaimana mengemas pemerintahan kemudian menjadi sesuatu yang menarik. Zamannya Pak SBY ada beda sendiri, zaman Pak Jokowi dilepas tuh. Dilepas silahkan berdebat gitu, begitu konflik Pak Jokowi menengahinya juga bukan di rapat kabinet. Kemudian muncul dengan ini kenapa PPN jadi naik 11% ya? Kenapa PPN itu yang bedanya di situ tuh. Ini yang menyebabkan. Nah kita nggak tahu nih dengan Pak Prabowo, rasanya sih orang masih agak nyeri juga, agak ngeri gitu ya, sehingga harusnya biasanya kan zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi itu begitu nama menteri muncul tuh banyak banget tuh yang nggak setuju banyak.
kali ini kayaknya agak adem ayem juga nih. Yakin Mas Yuli? Oke, agak adem gitu ya. Agak adem lah. Tapi karena mungkin sekarang masih showcasing, mungkin nanti setelah dilantik kita menjadi tahu siapa duduk di mana. Dan kemudian nanti kita bisa mengawal bagaimana programnya. Dan seperti apa nanti pesan-pesan untuk kabinet baru, untuk pemerintahan Prabowo Gibran, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Prime. Kita masih berbicara mengenai beda gaya Presiden RI dalam mengaudisi para menteri untuk kabinetnya. Sekarang kita akan tanya untuk kabinet yang baru. Saya ke Bang Andi dulu. Pesannya seperti apa sih Bang? Oh, kalau pesannya tentu saja adalah bahwa ya, teman-teman yang kemarin sudah audisi itu memang harus sudah mulai siap. Walaupun mungkin nomenklaturnya belum terlalu jelas, tapi saya rasa pada waktu dialog dengan Presiden, rasa-rasanya mereka sudah tahu kira-kira apa pikiran Presiden tentang bidang tertentu yang akan diberikan kepada beliau tanggung jawab. Dan kalau sudah dilantik nantinya, memang mulai sekarang sebenarnya sebelum dilantik mulai pikir-pikir tentang bidang itu, lalu kemudian kira-kira mau bikin program 100 hari bagaimana, lalu ya pertama juga harus belajar tentang presidennya, harus buku-buku tentang Pak Prabowo harus baca-baca supaya tahu apa pikiran presidennya. Kalau enggak gitu nanti enggak tahu. Jadi harus kenal dulu presidennya. Karena belum tentu yang kemarin itu kan datang dari partai, datang dari profesional yang lain, belum tentu kenal dekat dengan Pak Prabowo. Mungkin interaksi dengan Pak Prabowo Belum. ada beberapa calon menteri dulu juga tidak kenal sama Pak SBY. Jadi dia harus belajar tentang pikiran-pikiran Pak Prabowo. Program kampanye Pak Prabowo harus dibaca oleh mereka itu dan segala macam. Sehingga paling tidak untuk bidang yang jadi tanggung jawabnya, dia sudah punya pikiran. Arah pikiran dari Pak Prabowo tentang bidang itu apa, lalu kemudian membangun 100 kerja, program 100 hari. Kemudian yang bersangkutan juga sudah harus mulai berpikir tentang kementerian itu sendiri. Paling tidak mulai kenal, kalau saya pergi carilah orang yang di dalam kementerian ini yang ada sekarang, salah satu birokrat mungkin yang bisa dimintai apa saja dalam birokrasi pemerintah itu, siapa saja, apa ruang lingkup tugasnya dan sebagainya. Sebaliknya bagi yang mendapat menteri yang belum ada kementeriannya, baru sama sekali, mulai harus berpikir tentang struktur kementeriannya, dirjen-dirjennya atau deputi-deputinya, bidang apa saja yang kira-kira perlu dilakukan di situ, berapa banyak, lalu kemudian dari mana dia dapat sumber daya manusia yang bagus-bagus. Ada kelebihannya, dia bisa copot-copot yang bagus-bagus dari kementerian-kementerian lain. Nanti ribut sama menteri satu lagi. Ini anak buah saya bagus diambilin. Menterinya juga baru, belum tahu. Makanya. Jadi dia bisa bujuk-bujuk. Kalau orang yang punya kenalan atau punya pemahaman dengan kementerian, dulu saya kan dosen, ngerti tahu banyak teman-teman yang saya latih dulu. Jadi kalau saya pelatih atau instruktur di LAN, di Hamhanas, jadi tahu beberapa orang-orang yang bagus-bagus bisa kita copot, misalnya kita ambil. Nah, mulai berpikir itu. Kalau yang tidak punya susah. networking Ini tadi yang bagus, lama baru bisa dia gerak cepat. Jadi supaya karena gerak Pak Prabowo ini ingin gerak cepat. Yes. Maka menterinya juga harus mengikuti irama dari presidennya. Dia harus gerak cepat. Sehingga begitu dilantik jadi menteri, kalau bisa dalam waktu segera bisa juga sudah jalan. Lalu apalagi program 100 hari tidak lama itu. Tiba-tiba kalau 100 hari pertama baru mau urus ini, urus itu, belum bikin apa-apa kan, publik juga akan melihat, menilai. Jadi itu yang kira-kira perlu disiapkan oleh calon-calon menteri ini. Oke, harus segera berlari. Bang? Ya kalau saya kebetulan kan kementerian saya nggak berubah, orangnya masih tetap. Akhirnya ya udah saya pakai kembali yang eselon-eselon 1 yang sebelumnya, semua itu saya anggap masih perform. Nah paling saya di backup oleh teman-teman dari dunia industri maupun para akademisi untuk mendapatkan masukan-masukan sehingga tepat. Dan alhamdulillah selama pas saya di Kementerian Perindustrian kita bisa melihat, kan bisa dilihat di statistik pertumbuhan industri itu naik terus mulai dari 5,6 naik sampai 5,8 pada saat itu di zaman saya. Walaupun pertumbuhan ekonomi kan kira-kira di antara 5,3 5,4 tetap stabil terus, nggak turun. Karena apa? Ya
saya langsung ngebut, nggak ganti orang karena orang-orangnya masih sama apa segala macam. Saya backup lagi dari masukan dari para pelaku usaha, pelaku industri maupun akademisi. Baik yang kritis maupun yang termasuk juga tambahan teman-teman media yang selama ini sering berinteraksi dengan saya di Senayan, sekarang ini kan mereka di istana. Udah akhirnya dari situ. Jadi Kan ada itu kedekatan. karena Bang Saleh itu networkingnya bagus Betul. karena di legislatif juga Dekat sama sudah teman-teman. networkingnya. Tapi ada tidak waktu itu misalnya dapat cerita di kabinet yang memang agak struggle gitu ketika masuk dan networking tidak cukup? Ya saya kira pasti ada lah, pasti ada. Di antara sekian waktu itu kan kita ada 34, pasti ada. Tapi kan pasti penyesuaian. Nah yang paling utama adalah ketika berinteraksi dengan teman-teman di Senayan. Nah kebetulan saya juga mantan dari Senayan ya, sehingga lebih cepat cair. Sehingga saya tahu kan apa yang akan ditanyakan, apa yang akan dilakukan kan saya udah tahu. Saya datang sebelum jamnya itu saya datang duluan ke sana, mau nanya apa? Orang dalam, dulunya orang dalam, skillnya nih. Nah tadi kalau Bang Andi bilang kan harus mengenal presidennya. Gitu. Betul. Nah Bang Saleh waktu itu juga harus langsung memahami Presiden Jokowi tidak? Misalnya tahu kapan Presiden sedang marah atau kapan Presiden happy dengan kinerja seorang menterinya, membacanya itu? Tahu. Kebetulan selama masa kampanye kan saya ikut menemani kemana-mana, jadi aku udah tahu. Nah terus di samping itu ya ada satu kebiasaan Pak Jokowi, ya misalnya kalau lihat misalnya dari itu, terus kalau misal kakinya udah goyang, udah stop ngomong gitu. Nggak usah, itu udah nggak mau didengar. Itu apa artinya Pak? Nah, artinya udah nggak mau, boleh udah nggak suka. Udah kita harus tahu diri. Jadi membaca gestur itu penting ya. Tentu. Jadi tidak kan, hanya betul. tidak hanya mengulas tentang program saja, tapi memahami chemistry-nya dapat sehingga memang kerjanya bisa bareng gitu loh. Betul. Mas Ili, menarik ya Bang? Pelaku sejarah semua. Pelaku sejarah semua. Ada satu hal yang beda sih sebetulnya. Zamannya Pak SBY itu kan saya ngelihat memang beliau tuh esensi banget. Kalau Pak Jokowi itu sensasi lah. Makanya kemudian influencer juga banyak nih. Nah Pak Prabowo nih kalau ngelihat dari tipikalnya orang-orang yang esensi juga tuh. Jadi kayaknya para menteri harus tidak lagi bisa menggunakan sensasi gitu ya, yang kemana-mana bawa influencer gitu. Itu kayaknya mulai harus ditinggalin gitu. Tapi yang penting adalah sebetulnya tadi yang Bang Adi bilang, program 100 hari ini ngapain nih? Apalagi sekarang kan semuanya berharap terhadap solusi kita yang udah deflasi beberapa bulan, terus pengangguran juga meningkat. Itu kayaknya yang harus dipahami. Jadi tugas pertama adalah ngejaga esensi mereka sebagai menteri, kemudian memberikan solusinya apa. Jadi bukan lagi untuk begitu jadi menteri, yang kan harus kenalin presidennya dulu tadi. Kalau pesan tadi. Ini justru waktu sekarang ini. Oh sekarang ini. Sekarang ini sampai pelantikannya harus cepat-cepat. Ini sekarang harus belajar di rumah, belajar menterinya, belajar kementeriannya sendiri, bahkan tugas-tugas pokok. Kalau perlu cari orang yang ahlinya dalam bidang itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih? Nanti udah belajar tiba-tiba nggak jadi dilantik gitu. Gimana Bang? Iya. Lebih baik prepare walaupun nanti tidak dilantik daripada tidak prepare sama sekali tiba-tiba dilantik. Mempermalukan diri. Tapi kalau nggak dilantik kan nanti bisa next kan dilantik juga. Oh baik. Iya. Tadi juga sebenarnya mengenalin presiden. Artinya pada zamannya Pak SBY kan esensial banget tuh. Fungsinya apa, tugasnya apa tuh benar harus fokus di situ gitu. Zamannya Pak Jokowi kan agak beda tuh. Ada sensasionalnya tuh agak kuat lah. Nah kayaknya Pak Prabowo ini sama nih. Esensi yang harus dijaga nih. Sehingga itu kayaknya yang harus harus mengenali presidennya tuh, ya udah jangan kemudian nanti lagi-lagi pakai influencer gitu. Itu kan sekarang influencer kan lagi jadi andalan tuh. Pokoknya begitu ada masalah influencer yang diundang gitu ya. Tapi masalah yang sebenarnya nggak selesai. Tapi kan komunikasi itu juga bisa komunikasi itu kan juga bisa disampaikan lewat sosial media, membantu juga tapi ya. Karena kan kita tidak bisa kemudian menafikan saat ini memang eranya sosial media. Itu pasti. Artinya gini, ketika menyelesaikan masalah, memang masalahnya diselesaikan, ada solusinya, baru disampaikan. Belum nggak ada masalahnya, ya udah yang menyampaikan dengan gaya kocak-kocak, dengan gaya receh-receh, itu kayaknya zamannya Pak Prabowo kayaknya udah nggak laku lagi tuh. Oke, baik. Dan target 100 hari, Mas Ili, apakah itu memang harus digaungkan? Karena kan ini
era beda. Kalau dulu ada 100 hari begitu Ya. ya. Tapi ada beberapa menteri di era Pak Jokowi periode kedua mengatakan, wah kita nggak bisa diukur nih dengan 100 hari karena kinerja ini harus kita lihat secara keseluruhan berkesinambungan. Ya. Apakah secara political branding itu perlu untuk Yes. meyakinkan masyarakat 100 Iya. hari itu? Itu kan di political branding namanya political programatik gitu. Jadi sebetulnya karena sudah terpilih, dia harus presiden harus meyakinkan masyarakat 100 hari ini mau ngapain aja gitu. Dan itu terjadi di negara-negara demokrasi besar. Amerika terutama gitu ya, itu 100 hari pertama selalu diomongin. Jadi Oke. itu selalu ada tujuannya untuk menunjukkan sebetulnya. Bukan menunjukkan kinerja, 100 hari kinerjanya kan belum ada itu. Tapi untuk menunjukkan mau ngapain mereka dan apa yang sudah belanja masalahnya, kalau Pak Saleh bilang belanja masalahnya udah kelihatan. Nah, sekarang kami akan melakukan ini. Nah, itu yang harus disiapkan tuh. Oke, kita menanti nanti bagaimana siapa yang akan dilantik dan seperti apa 100 harinya. Mas Silih terima kasih, Bang Andi terima kasih, Bang Saleh terima kasih. Itu buat para yang udah dipanggil segala berdoa. Sehingga biar dilantik. Baik, Bang Saleh terima kasih sekali lagi. Kita kata kursi menteri bukan hanya sekedar mengisi kursi, ada amanah yang harus diemban, bukan sekedar janji yang diobral. Kita menanti bagaimana nanti gebrakan kabinet baru untuk membuat Indonesia lebih maju. Usai sudah Prime Plus malam ini, saya Elvira Karunisha pamit, sampai jumpa.